Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 4. Patih Raksa Junta menghentikan larinya ketika tiba di sebuah celuk yang tidak begitu dalam. Pada dinding celuk itu terdapat sebuah mulut goa buatan yang tidak begitu besar ukurannya. Di sekitar celuk itu banyak terdapat semak kering dan ranting-ranting. Juga terdapat rangkaian bambu selebar celuk itu. Jagat Dewa Batara, desis Patih Raksa Junta terperangah di pinggir celuk. Ada apa, Paman Patih? Tanya Rangga. Kau lihat tangga bambu ini? Rangga memperhatikan tangga bambu yang ditunjuk Patih Raksa Junta. Tangga bambu itu sudah hancur. Dan kelihatannya, di dasar celuk juga terdapat banyak jejak kaki manusia. Ada orang yang telah melewati jalan rahasia ini. Aku tidak tahu siapa mereka, gumam Patih Raksa Junta. Banyak jejak di sekitar sini. Bagaimana kalau kita ikuti jejaknya, Paman? Usul Rangga. Mana yang akan kau pilih? Patih Raksa Junta memberikan pilihan pada pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga tidak segera menjawab. Dipandangi semua jejak kaki yang terdapat di sekitarnya. Tidak mudah mengambil satu keputusan tepat. Perlahan-lahan pendekar Raja Wali Sakti itu mengikuti jejak-jejak kaki yang kelihatannya masih baru, lalu tidak berapa lama berhenti. Jejak-jejak kaki itu berkumpul dan menuju ke satu arah. Paman, kemari, seru Rangga seraya berlutut. Patih Raksa Junta menghampiri. Saat itu Rangga menjemput sesuatu di ujung jari kakinya. Dia berdiri dan berbalik menghadap Patih Raksa Junta. Aku temukan ini, mungkin kau mengenalinya. Rangga menunjukkan sebuah arnel yang terbuat dari emas berhias baru permata. Arnel ini milik Gusti Permaisuri. Patih Raksa Junta mengenali tusuk rambut itu. Itu berarti keluarga Prabu Dutanitiasa sudah selamat, Paman. Belum. Rangga mengerutkan keningnya. Baru saja Patih Raksa Junta akan membuka mulut, tiba-tiba sebatang tombak melesat cepat menuju ke arah mereka. Tak lama kemudian, disusul puluhan anak panah yang meluncur. Paman, awas! Seru Rangga keras. Patih Raksa Junta memekik keras tertahan. Sebatang anak panah menancap dalam di bahu kanan laki-laki tua itu. Rangga cepat melompat ke arahnya, tapi serbuan anak panah itu demikian cepat. Niatnya untuk menolong Patih Raksa Junta pun terhambat. Pendekar Raja Wali Sakti itu berjumpalitan di udara menghindari serbuan anak panah yang datang bagai hujan. Sementara itu Patih Raksa Junta menarik tubuhnya menjauh. Sesekali dikibaskan pedangnya dengan tangan kiri untuk menghalau anak panah yang terarah padanya. Sedangkan Rangga sendiri masih sibuk menghindari serbuan anak panah yang mengancam dirinya. Namun pendekar Raja Wali Sakti itu tetap berusaha mendekati Patih Raksa Junta. Hiyaat! Sambil berteriak keras, Rangga melentingkan tubuhnya tinggi-tinggi ke udara, lalu dengan cepat menukik ke bawah. Bagaikan seekor Raja Wali, Rangga menyambar tubuh Patih Raksa Junta, dan langsung membawanya pergi. Hujan anak panah itu terus menyerbu ke arah mereka. Namun gerakan pendekar Raja Wali Sakti itu demikian cepat, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap di balik lebatnya pepohonan. Rangga terus berlompatan disertai pengerahan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai taraf kesempurnaan. Sebentar saja dia sudah jauh dari situ. Rangga berhenti, lalu menurunkan Patih Raksa Junta dari pondongannya. Sebatang anak panah masih menancap dalam di bahu kanan laki-laki tua itu. Untung panah ini tidak beracun, gumam Rangga setelah memeriksa sekitar bahu kanan Patih Raksa Junta. Terima kasih. 2 kali aku telah berhutang nyawa padamu, ucap Patih Raksa Junta. Sudahlah. Yang penting sekarang anak panah ini harus dicabut. Lakukan saja, Rangga. Tahan sedikit, Paman. Lakukan. Rangga menggenggam batang anak panah itu. Dengan sekuat tenaga ditekannya anak panah itu sampai menembus bahu. Patih Raksa Junta memekik tertahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu mematahkan ujung panah, lalu menarik batangnya hingga keluar. Kembali Patih Raksa Junta memekik keras tertahan. Darah langsung keluar dari luka di bahu itu. Rangga segera menotok jalan darah di sekitar bahu Patih Raksa Junta, sehingga darah seketika berhenti mengalir. Kemudian disobeknya ujung baju laki-laki tua itu, dan dibalutnya luka yang cukup dalam itu.
Kau tidak apa-apa, Paman? Tanya Rangga ketika melihat keadaan laki-laki tua itu yang nampaknya lemas. Tidak, aku tidak apa-apa, sahut Patih Raksajunta pelan. Telah kububuhkan bubuk obat, mudah-mudahan luka itu cepat mengering, kata Rangga seraya menghenyakkan tubuhnya di samping Patih Raksajunta. Terima kasih, ucap Patih Raksajunta singkat. Patih Raksajunta berusaha bangkit berdiri. Pedangnya dijadikan penopang tubuh, sehingga dia mampu berdiri meskipun agak limbung. Sedangkan Rangga masih tetap duduk memandanginya. Tampak raut wajah laki-laki tua itu terlihat mendung. Tatapannya tidak lepas ke arah bangunan istana yang terlihat jelas dari tempat ini. Mereka memang tidak berapa jauh di belakang bangunan istana itu. Mereka pasti sudah menguasai istana Jiwanala, gumam Patih Raksajunta lirih. Rangga hanya bisa menarik napas panjang, tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Bisa dirasakan apa yang tengah melanda hati laki-laki tua itu. Seumur hidupnya Patih Raksajunta telah mengabdikan diri pada kerajaan Jiwanala. Dan kini di masa sisa-sisa hidupnya, dia harus melihat kehancuran kerajaan kecil ini. Terlalu sukar untuk dilukiskan perasaannya saat ini. Yang jelas, Rangga melihat bola mata Patih Raksajunta merembang berkaca-kaca. Malam ini angin berhembus agak keras membawa udara dingin yang menggigilkan tulang. Langit tampak kelam tanpa satu bintang pun berkelap-kelip. Seakan-akan alam turut berduka dengan kehancuran kerajaan Jiwanala di pesisir pantai ini. Seluruh kota tampak sepi bagaikan mati. Tidak ada seorang pun yang terlihat berkeliaran seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan rumah-rumah penduduk pun tampak gelap gulita. Hanya beberapa saja yang masih kelihatan terang oleh pelita kecil yang menyala redup. Malam yang hening dan dingin ini rupanya tidak menghalangi kelebatan sesosok bayangan putih dari atap rumah yang satu ke atap lainnya. Bayangan putih itu langsung menuju ke istana Jiwanala. Gerakannya begitu ringan tanpa suara sedikit pun. Kecepatannya sukar diikuti pandangan mata biasa. Bayangan itu melenting indah dengan cepat ke atas atap bangunan istana itu. Sebentar berhenti merapatkan tubuhnya pada atap, kemudian melesat lagi melurus ke bawah. Dengan merapatkan dirinya ke dinding, bayangan itu bergerak cepat menghampiri sebuah jendela besar yang tampak terang benderang. Dari jendela itu dapat terlihat suasana dalam istana. Tampak orang-orang Mongol tengah berpesta pora merayakan kemenangannya merebut istana ini. Hai! Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras. Orang yang tengah mengamati riuhnya pesta pora dari jendela itu tampak terkejut. Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak sebatang tombak melesat cepat ke arahnya. Tangkas sekali tubuhnya melenting ke atas dengan menggunakan ujung jari kaki untuk menjejak batang tombak di bawahnya. Dengan satu gerakan manis, dia berputar di udara, lalu melurus cepat ke arah seorang prajurit Mongol yang memergokinya. Gerakan orang itu demikian cepat, sehingga prajurit Mongol itu tidak sempat lagi berbuat sesuatu. Hegehaka. Tanpa bersuara sedikit pun orang itu berhasil menyerangkan pukulannya ke leher prajurit Mongol itu. Buru-buru disangganya tubuh orang Mongol yang besar dan berat itu, lalu diseretnya masuk ke dalam semak rumpun bunga mawar. Orang berbaju putih tanpa lengan itu kembali bergerak cepat mendekati jendela. Sebentar mengamati keadaan dalam, lalu tubuhnya kembali melenting ke atas dan hinggap di atap. Di mana ruang penjara yang mereka maksudkan? Terdengar gumaman pelan yang sangat halus. Orang itu kembali bergerak lincah, berlompatan di atas atap bangunan istana itu. Gerakannya begitu ringan, seolah-olah tidak menapak pada atap. Sampai di bagian belakang istana, dia langsung melurus turun. Ringan sekali kakinya menjejak tanah. Sepasang matanya yang tajam langsung melihat seorang prajurit Mongol tengah memaksa seorang wanita di antara rumpun pohon perdu. Binatang! Orang itu bergumam menggeram. Selap! Hanya satu lompatan saja, tubuhnya telah mencapai prajurit Mongol yang tengah dirasuki nafsu iblis itu. Satu pukulan telak telah mendarat di tengkuk prajurit Mongol itu, yang kemudian hanya mengeluh sedikit lalu ambruk tak berkutik. Tulang lehernya patah seketika. Wanita muda yang pakaiannya sudah tidak karuan itu bergegas beringsut seraya merapikan bajunya.
Orang berpakaian putih tanpa lengan itu mendekap mulut wanita itu, lalu menyeretnya masuk lebih ke dalam semak perdu. Kemudian diseretnya juga mayat prajurit Mongol itu hingga tidak tampak dari luar. "Siapa kau?" tanya wanita itu berbisik pelan. Nampaknya sudah agak tenang begitu menyadari laki-laki muda tampan ini tidak bermaksud buruk, bahkan akan menolongnya keluar dari neraka ini. "Di mana Prabu Duta Nitiasa dipenjarakan?" Laki-laki berbaju putih tanpa lengan itu malah balik bertanya. "Tidak tahu," sahut wanita itu menggeleng lemah. "Hanya mereka yang tahu." Kau siapa? Mengapa bisa sampai jatuh ke tangan mereka?" "Aku seorang dayang yang tidak ikut mengungsi bersama Gusti Permaisuri. Masih banyak dayang dan pelayan lain di dalam istana. Bahkan pengurus istana juga ada di dalam. Mereka semua tidak dapat keluar. Seluruh istana ini sudah dikuasai orang-orang asing itu," jelas wanita itu. "Siapa namamu?" "Parti." "Raden siapa?" Laki-laki berbaju putih itu tidak menjawab tapi hanya menggumam saja tidak jelas. "Sebaiknya kau cepat tinggalkan tempat ini." "Tidak mungkin, mereka sudah menjaga ketat istana ini." "Kalau begitu," laki-laki muda itu tidak melanjutkan ucapannya. Pada saat itu dua orang prajurit Mongol lewat. Dua orang dari daratan Mongol itu menyeret seorang wanita yang meronta-ronta sambil menjerit histeris. Tapi kedua orang Mongol itu terus menyeretnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara dari tempat persembunyian, pemuda itu menggeram muak melihatnya. "Iblis!" geramnya murka. "Kalian harus mampus." Pemuda tampan berbaju putih tanpa lengan itu langsung melompat cepat dan Dua orang prajurit Mongol itu kontan ambruk ke tanah begitu mendapat dua pukulan keras di punggungnya. Wanita yang berada di dalam semak belukar segera keluar dan berlari menghampiri wanita yang menangis begitu terlepas dari cengkeraman tangan kotor orang asing itu. Kedua wanita itu saling berpelukan. Sedangkan pemuda yang berdiri di antara kedua mayat orang Mongol itu tidak punya waktu lagi. Keberadaan dua wanita itu bisa menyulitkannya. Dengan cepat dia melompat sambil menyambar mereka. Begitu cepatnya melesat tahu-tahu sudah melewati pagar tembok benteng istana dan mendarat di luar benteng. Kedua wanita itu terperangah, sehingga tidak mampu berkata-kata. Mulut mereka hanya mampu terbuka lebar. "Cepat kalian pergi ke arah barat. Ada seseorang yang menunggu di sana," kata pemuda itu setengah berbisik. "Raden," salah seorang wanita itu ingin berkata. "Cepat, aku akan membebaskan yang lainnya," potong pemuda itu cepat. Kedua wanita itu tidak bisa lagi membantah. Mereka segera berlari sekuat mungkin ke arah yang ditunjuk pemuda yang menolongnya tadi. Setelah kedua wanita itu tidak kelihatan lagi, pemuda berbaju putih tanpa lengan itu bergegas melompat melewati pagar benteng yang tinggi dan kokoh itu. Cepat sekali gerakannya, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap di balik pagar. Malam ini terasa begitu lambat berlalu. Di dalam istana masih terdengar suara-suara orang berpesta. Suara tawa terbahak-bahak ditingkahi jerit dan pekik wanita yang ketakutan. Itu pun masih ditambah suara cambuk yang menggeletar memecah keheningan malam ini. Pemuda tampan berbaju putih dengan bagian depan terbuka itu mengendap-endap mendekati satu bangunan batu yang kasar dan berlumut tebal. Bangunan batu itu mirip sebuah tungku api raksasa. Hanya ada satu pintu terbuat dari baja tebal, yang dikawal 4 orang prajurit Mongol. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang sukar dimengerti. Pemuda berbaju putih itu semakin mendekati, lalu menyelinap di balik pepohonan. Ups! Tiba-tiba saja dia berhenti begitu merasakan kakinya membentur sesuatu. Jantungnya serasa berhenti berdetak begitu melihat sesosok tubuh wanita hampir polos terbujur di depannya. Seluruh tubuhnya banyak terdapat luka goresan yang cukup dalam. Darah masih mengalir membasahi kulit tubuhnya yang putih mulus itu. Tidak jauh dari mayat wanita itu, terdapat beberapa mayat lagi. Dari pakaiannya dapat diketahui kalau itu adalah mayat para prajurit. Namun jika dilihat dari luka-luka yang ada, mereka seperti bukan tewas dalam pertarungan, melainkan karena mendapat siksaan yang kejam. Pemuda berbaju rompi putih itu menggeretakkan rahangnya menahan geram. Kepalanya terdongak ketika tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita yang melengking tinggi.
Sepertinya tidak begitu jauh dari tempatnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pemuda tampan itu melompat ke arah sumber jeritan tadi. Tubuhnya melambung tinggi ke udara, lalu hinggap pada atap belakang istana ini. Iblis! Pemuda itu menggeram. Rasanya dia tidak sanggup melihat pemandangan yang berada di bagian sayap halaman istana ini. Tampak 6 orang prajurit Mongol sibuk mempermainkan seorang wanita yang pakaiannya sudah tak menentu lagi. Wanita itu lari ke sana kemari sambil menjerit-jerit ketakutan. Tapi 6 orang asing itu selalu dapat menangkapnya. Setiap kali tertangkap, satu sayatan pisau merobek kulit wanita itu. Dan setiap kali itu pula terdengar jerit keras kesakitan. Yang Maha Agung, bencana apa yang sedang kau timpakan pada kerajaan ini? Keluh pemuda itu dalam hati. Dipalingkan mukanya, karena tidak sanggup melihat kekejaman yang berlangsung di depan matanya. Wanita malang itu benar-benar tidak berdaya lagi. Dia tersuruk jatuh. Maka, seorang prajurit yang sudah tidak berpakaian lagi langsung menubruknya. Sedangkan yang lainnya melihat sambil tertawa-tawa. Wanita itu berusaha memberontak sekuat tenaga. Namun dalam keadaan tubuh terluka, rasanya tak ada daya sama sekali. Prajurit Mongol itu begitu buas memperkosanya. Belum lagi hilang penderitaan wanita itu, seorang lagi menggumulinya dengan paksa. Wanita itu hanya bisa merintih, tidak mampu lagi melakukan perlawanan. 6 orang Mongol itu benar-benar bagai binatang liar kelaparan. Setelah puas, wanita itu ditebas lehernya hingga tewas. Sementara pemuda berbaju rompi putih di atas atap hanya mampu menggeram menahan amarah. Sambil tertawa-tawa, 6 orang asing itu melangkah meninggalkan wanita yang malang itu. Beberapa kali pemuda berbaju rompi putih di atas atap menarik napas dalam-dalam berusaha untuk menenangkan dirinya. Memang, dia mudah saja membantai 6 orang itu. Tapi jumlah yang lainnya tidak sedikit, sehingga mustahil bisa menghadapi semuanya seorang diri. Bagaimanapun juga harus dicari kesempatan yang baik dan perencanaan yang matang. Prabu Duta Nitiyasa harus kubebaskan lebih dahulu. Aku yakin dia dikurung dalam penjara itu, bisiknya dalam hati. Pemuda tampan berbaju rompi putih itu segera melentingkan tubuhnya mendekati bangunan yang diduga sebagai penjara bawah tanah. Dia paham betul tentang seluk-beluk sebuah istana. Meskipun di kerajaan lain dengan bentuk bangunan yang berbeda, tapi pada dasarnya setiap bangunan istana mempunyai ciri yang sama. Hai! Pemuda itu langsung bergerak cepat mengibaskan tangannya ke arah 4 orang prajurit yang menjaga pintu bangunan batu itu. Serangan yang tiba-tiba dan bagaikan kilat itu tidak sempat lagi diketahui. 4 prajurit Mongol itu kontan ambruk tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hah, terkunci, dengus pemuda itu saat berusaha membuka pintu baja itu. Didekati satu persatu mayat prajurit penjaga itu dan diperiksanya. Pada salah seorang prajurit ditemukan serangkaian kunci. Pemuda itu bergegas kembali menghampiri pintu dan mencoba semua kunci yang ditemukannya. Beruntung, salah satu kunci itu pas. Maka pintu baja itu pun berhasil dibukanya. Siapa itu? Terdengar suara dari dalam. Prabu Duta Nitiyasa. Pemuda itu bertanya ingin meyakinkan. Ruangan yang semula gelap gulita mendadak jadi terang benderang oleh pelita yang dinyalakan. Tampak seorang laki-laki berusia 35 tahun berdiri di tengah-tengah ruangan yang tidak begitu besar dan berdinding batu. Laki-laki itu mengenakan pakaian perang dan selendang putih yang melilit lehernya. Sebuah sarung pedang yang kosong tergantung di pinggangnya. Cepatlah keluar sebelum mereka mengetahuinya, Gusti Prabu, ajak pemuda itu. Siapa kau? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Tidak ada waktu menjelaskannya, Gusti. Maaf, hei. Prabu Duta Nitiyasa terperanjat begitu tiba-tiba pemuda berbaju rompi putih itu menyergap lalu menotok tubuhnya. Akibatnya Prabu Duta Nitiyasa lemas seketika. Sebelum kesadarannya hilang, Raja Jiwanala itu masih sempat melihat kalau pemuda itu membawanya keluar dari dalam penjara khusus ini. Dan selanjutnya tidak ingat lagi. Kesadarannya langsung lenyap bersamaan dengan melesatnya tubuh pemuda itu melewati pagar tembok benteng sebelah barat. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel.
Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.